Dari 7 menjadi 3 kan oleh komisi yang 3 inilah diserahkan calon rektor ini kepada Menteri Agama. 8 prioritas ya Pak? Ada apa saja itu Pak prioritasnya? Baik, itu 8 prioritas itu di publik ya, Pak bisa nggak meng-share visi misinya para bakal calon, nggak bisa ya. Bagaimana Pak cara menghadapi netralitas dinamika politik kampus? Bapak atau? Menurut Bapak aja dulu deh. Baik, Mama kasus yang tadi tentang ijazah palsu Jokowi itu kan diramehkan oleh satu komunitas tadi, pembela ulama itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sigmania di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia di setiap harinya. Saya Esa Alvira dan kalian akan menyaksikan Sigma Talk dari LPM Sigma selama 30 menit ke depan. Sigmania, kali ini kita akan mengupas secara tuntas perjalanan akademik kampus, yakni tentang pemilihan calon rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2025. Dan kali ini aku nggak sendirian loh Sigmania, karena aku sudah ditemani dengan Pak Mashkur. Selamat datang Pak Mashkur. Selamat datang. Ya, beliau ini selaku Ketua Pelaksana dari pemilihan calon rektor UIN SMH Banten. Baik Bapak, boleh sapa-sapa dulu untuk teman-teman Sigmania di rumah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Sigma, semoga semuanya baik, sehat. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Jadi Bapak kita langsung aja ya untuk membahas dari yang paling dasar dari pemilihan calon rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Begini Pak, di tanggal 9 Mei kemarin, LPM Sigma sempat menulis tentang pengumuman bagi siapa saja calon rektor yang lolos seleksi pemberkasan. Boleh kita bahas nggak sih Pak, bagaimana tahapan selanjutnya dari pemilihan calon rektor itu sendiri? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik ya, dan seringkali memang di publik ada kekeliruan sedikit sih ya. Pertanyaan tentang apa selanjutnya tahapannya, yaitu di tahapan pertimbangan kualitatif dari Senat ya. Nanti 7 dari 9 yang terjaring dan terverifikasi oleh panitia akan diundang oleh Senat Universitas. Insya Allah udah terjadwal yaitu pada tanggal 22. Nah itu tahap kedua itu namanya ya. 22 Mei itu nanti ada namanya pertimbangan kualitatif, hanya kualitatif ya. Saya pertegaskan itu hanya kualitatif, no kuantitatif ya. Jadi tidak ada kuantifikasi dalam proses pertimbangan Senat di universitas itu. Itu poinnya ya. Jadi sangat rahasia karena dalam PMA, dalam regulasinya memang PMA nomor 68 tahun 2015 itu pertimbangan kualitatif itu bersifat rahasia dan bertanggung jawab. Jadi tidak bisa itu dibaca oleh orang lain atau dikuantifikasi. Itu haknya komisi seleksi di Kementerian Agama. Lalu tahap setelah dari Senat itu diserahkan dulu ke rektor ya. Serahkan ke rektor nanti akan mengirim. Yaitu tahap ketiga, yaitu masuk penyeleksian itu. Nah, penyeleksian sebenarnya ya itu adalah di Kementerian Agama. Jadi nanti berkas ini dibawa ke Menteri Agama. Menteri Agama menerima berkas dokumen dari pertimbangan kualitatif ini, kemudian Menteri Agama membentuk komisi seleksi namanya, Komsel. Komisi seleksi inilah yang insya Allah secara regulasi berjumlah 7 ya, 7 sesuai dengan regulasi ya, 7 di situ ada eselon 2, kemudian para guru besar ya, tokoh gitu. Nah disitulah nanti akan terpilih menjadi 3. Ya, hanya 3 calon rektor. Calon rektor 3 itu dari komisi seleksi. Nah ini yang Bapak katakan seringkali publik baik di akademik maupun di non akademik di masyarakat sana menganggap
berasumsi bahwa panitia penjaringan ini yang memilih 3 ya. Padahal kita tidak, kita menjaring sebanyak-banyaknya ya, yang sesuai dengan regulasi tentu ya. Itu. Jadi 3 itulah ada di komisi seleksi. Lalu selesai dari 7 menjadi 3 kan oleh komisi yang 3 inilah diserahkan calon rektor ini kepada Menteri Agama. Nah, Menteri Agama hanya Menteri Agama yang bisa memilih secara jernih, ya kan? Tentu didasarkan pada kebutuhan dan tugas yang besar dari perguruan tinggi. 3 itu akan dipilih menjadi satu, gitu. Jadi ada 3 tahapan lagi. Makasih. Seperti itu ya Pak. Ya. Lanjut Pak. Untuk menjamin keterbukaan dari Kemenak sendiri, apakah di setiap pemilihan itu ada keterbukaannya sendiri ke publik atau tetap dirahasiakan saja Pak? Betul. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya. Kita sebenarnya dari awal sudah penjaringan memang regulasinya harus transparan, kemudian akuntabel dan profesional. Ya, profesional. Jadi profesional itu siapapun sebenarnya boleh mendaftarkan diri ya, baik internal kampus maupun eksternal. Tapi sesuai dengan aturan, yaitu memenuhi persyaratan itu profesional, jadi siapapun boleh dan transparan diberitakan kan. Saya kemarin kita beritakan detail persyaratannya apa aja itu udah transparan, dan juga akuntabel, artinya kita juga menyebutkan angka jumlah berapa gitu ya, dan jika memang kurang apa itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari dasar inilah Kementerian Agama melakukan pemilihan ini gitu ya. Memang di dalam regulasinya Komsel juga sangat profesional ya, dan transparan. Ada beberapa pertanyaan nanti dipanggil satu-satu tuh dari 7 calon rektor itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang rektor ya di perguruan tinggi Islam, keagamaan Islam. Ingat, saya kira rektor kita ke depan bisa kita bayangkan yaitu memiliki kemampuan tentang keislaman dan juga keilmuan yang lain. Jadi dipastikan insya Allah transparan, meski ya ada meskinya ya, karena memang itu hak penuh di komisi seleksi di Kementerian Agama. Setelah 3 memang adalah menteri, karena menteri punya hak untuk memilih penuh siapa yang layak memimpin kampus kita ini nanti. Jadi kalau begitu ada keterlibatan dari pihak eksternal dong Pak? Apa bagaimana? Iya betul. Jadi setelah di Senat kan internal ya. Nanti di komisi seleksi itu tidak hanya dari kampus saja, tapi dari Kementerian Agama. Lah itu pihak eksternal betul. Karena kan rektor itu tidak hanya bertugas untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di kampus ini, tapi juga manajerialnya, ya kan. Rektor itu juga bagian dari bagaimana melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Menteri Agama itu. Jadi ada beberapa yang memang kalau bahasanya itu IKU, indikator utama itu, kinerja utama. Nah itu dari menteri ke rektor. Jadi menugas apa yang ditugaskan oleh menteri kepada rektor. Nah itu nanti bentuknya namanya prioritas Kementerian Agama. Menteri Agama itu punya 8 prioritas nanti ya. Itu. 8 prioritas ya Pak? Ada apa saja itu Pak prioritasnya? Baik, itu 8 prioritas itu adalah yang pertama kerukunan dan cinta kemanusiaan. Pak Menteri Agama kemarin ya, bulan-bulan yang lalu itu juga menjelaskan apa itu kurikulum cinta ya. Nah ini tentang prioritas pertama itu kerukunan dan cinta kemanusiaan, kurikulum cinta. Jadi diharapkan para rektor di lingkungan Kementerian Agama itu
melaksanakan, mengimplementasikan bagaimana kurikulum cinta ini dipraktikkan dalam pendidikan tinggi. Gitu. Yang kedua adalah ekoteologi. Ya, jadi tidak hanya Menteri Agama berharap bahwa kampus itu tidak hanya mempelajari tentang ketuhanan teologi yang tidak berpihak ya. Jadi di sini ekoteologi itu bagaimana kita bertuhan itu juga memiliki kepedulian dengan lingkungan, namanya ekoteologi. Juga layanan keagamaan yang berdampak. Ya, saya kira sedang ramai ya tentang bagaimana perguruan tinggi ini berdampak. Nah, Menteri Agama juga memiliki prioritas yang ketiga yaitu layanan keagamaan berdampak. Jadi kampus juga tidak hanya memberi layanan edukasi, pendidikan, juga pengajaran saja, tapi juga ada penelitian dan pengabdian ya, tridharma, dan itu harus berdampak. Dampak contohnya apa, Mama? Dalam layanan, kampus tidak hanya mendidik tapi juga melayani gitu ya. Tidak hanya mendidik pada mahasiswa tapi juga melayani masyarakat. Apa yang contoh yang real yang berdampak yaitu melayani sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM. Siapa yang menjadi leading sektor? UIN Banten. Ya, kita punya namanya kampus kampus halal ya, atau di sini ada lembaga pemeriksa halal di Fakultas Sains. Nah, itu melayani tuh PU-PU untuk bagaimana produk-produknya itu memiliki sertifikat halal, diperiksa kehalalannya, kemudian ke toibanya, ke higienitasnya dan lain-lainnya. Dan itu juga para pelaku usahanya, produknya selain di LPH juga di pendamping halal. Nah, kita punya beberapa pendamping halal dan itu udah ratusan ya, hampir ribuan kali sertifikat halal. Jadi itu dampak dari sebuah layanan yang berdampak seperti itu. Dan lainnya, UIN Banten sudah berkontribusi saya kira. Kemudian yang keempat, pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi. Ya, diharapkan saya kira semua kampus itu unggul. Biasanya barometernya apa? Barometer adalah akreditasi kan. Kita bangga akreditasi unggul, tentu dengan kriteria-kriteria yang berstandar, yaitu dengan kriterianya dari BAN PT. Unggul, ramah, dan terintegrasi. Kita tidak arogan, diharapkan kampus tidak lagi menjadi menara gading, tapi ramah betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima ya, pesantren berdaya. Ya, saya kira kemarin Bapak juga ikut bagaimana ingin kembali merumuskan tentang rencana undang-undang sistem pendidikan nasional ya. Jadi undang-undang pesantren selama ini kan katakanlah mandul ya. Mandul itu kurang begitu semangat bergeraknya ya, sangat-sangat kurang berdampak lah katakanlah itu. Karena itu perlu ada refreshing tentang undang-undang pesantren itu di dalam sistem pendidikan nasional, itu sedang digodok. Jadi ini diharapkan pesantren berdaya. Jadi Kementerian Agama memang begitu, tidak hanya pesantren, begitupun kampus. Kampus harus terintegrasi dengan pesantren. Kita juga punya mahad Al-Jami'ah, betul. Nah, putra-putri. Nah, nanti pesantren di Mahad juga itu harus terintegrasi dengan pesantren di lingkungan Banten ini. Kitab apa yang diajarkan sehingga kita tidak keluar dari koridor tradisi pesantren yang ada gitu ya. Seperti itu. Jadi berdaya. Nanti ketika jadi lulus dari kampus ini tidak hanya menjadi akademisi tapi juga bisa jadi kiai yang bisa muruk Quran, ngaji kitab. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi umat. Nah, tadi saya kira bagian dari yang sertifikasi halal itu juga pemberdayaan ekonomi umat. Jadi umat itu perlu didampingi dalam kesejahteraan ekonominya. Kemudian sukses menyelenggarakan haji. Ya ini kan bulan-bulan haji udah berangkat ya, dan ini tanggung jawabnya Menteri Agama. Karena itu kampus kita tahu sendiri kan, Fakultas Dakwah sudah menjadi leading sektor bagaimana menjadi penyelenggara pelatihan manasik haji. Nah, itu kita udah bagian dari itu. Jadi penyelenggaraan haji tidak bisa melaksanakan haji tanpa adanya manasik haji, pelatihan manasik haji bagi pembimbing ibadah haji ya. Nah, tapi jamaahnya juga kita melakukan manasik haji bagaimana.
Itu kampus terintegrasi. Kemudian terakhir adalah digitalisasi tata kelola. Saya kira ini juga bagian dari menjawab tantangan global ya tentang digitalisasi tata kelola. Jadi jangan sampai layanan-layanan berdampak ini juga harus terpublikasi melalui digital dan itu memudahkan, efektif dan juga efisien dalam hal keuangan bisa jadi begitu. Itu ada 8 prioritas. Baik Bapak, dari 8 prioritas dari Kemenak itu sendiri, kalau dari Kemenak atau dari Bapak sendiri kriteria untuk para calon rektor UIN SMH Banten itu seperti apa sih? Baik, ya, menarik. Kita sebenarnya di kampus tidak hanya prioritasnya protasnya Pak Menteri ya, kita punya Renstra ya, rencana strategis kampus yang sudah disusun sangat sistematis dan terstruktur ya, yaitu ada rencana induknya juga, induk pengembangan RIP. Nah, kita punya pada tahun 2025-2029 ini ya, sampai periode 2005-2009 itu kita fokus pada penguatan tata kelola mutu ya, penguatan tata kelola ya mutu pendidikan ya di tingkat nasional dan ASEAN. Jadi karena itu tadi yang 8 prioritas itu perlu disinkronkan ya, dengan Renstra kita gitu. Itu capaiannya. Jadi nanti yang digitalisasi tata kelola itu pasti masuk tuh ya. Harus jadi kampus sudah bergerak lebih ke depan ya digitalisasi. Tidak lagi ada problem apa kalian di sini yang sudah dirasakan ya? Merasakan apa umpama internet seringkali. Tapi nah nanti ke depan tidak ada kata-kata itu karena kita sudah penguatan tata kelola yang di tingkat ASEAN ya. Jadi sudah lepas problem-problem lokal itu dan digitalisasi tata kelola. Kemudian ke depan itu saya kira ekoteologi. Kita punya tanah luas kan? Berapa hektar? Di kampus 2 ini sekitar 49 ya. 49 Kan semuanya ada 52 itu kampus 1, 2 dan 3. Kita memiliki luas yang luas kampus ya, itu di situ penting tuh. Jadi paradigma teologi kita tidak hanya pada teologi yang sangat dogmatis, tapi juga harus terbumikan ya, membumi ya teologi kita namanya ekoteologi. Jadi bagaimana kampus yang luas ini bisa benar-benar manfaat. Efisiensi nih, nggak ada AC, tapi karena rindang udah ya kan, kampusnya udah pohonnya banyak, sejuk, tidak harus pakai AC, itu berarti berimpact tuh, berdampak ekoteologinya itu. Jadi kita berteologi tapi juga menumbuhkan lingkungan yang sejuk, nyaman, bersih seperti itu. Hanya salah itu ya, duanya. Ya enggak, karena ada beberapa tadi. Banyak. Ya, saya kira tadi pesantren juga, Mama. Ya setidaknya itulah ya. Ekoteologi, pesantren harapannya ya, karena kita Islamic Studies. Jadi penting ya, seringkali kan ada sains, meskipun ada sains, tapi kita tetap harus mempunyai core namanya Islamic Studies. Sains kita Mama biologi. Biologinya tadi ekoteologi tetap bagaimana mempunyai tumbuh-tumbuhan yang varietas yang baru, Mama memiliki kacang, menemukan kacang apa gitu ya, atau biologi menemukan tumbuhan apa gitu kan. Tapi itu tetap memiliki nilai-nilai religi ya, keislaman itu. Seperti itu ya. Untuk dari sekian banyak kriteria yang sudah Bapak sampaikan, menurut Bapak visi atau gagasan yang ditawarkan dari calon rektor itu sendiri apakah ada yang menarik perhatian Bapak gitu? Boleh kita ceritakan visinya aja ya Pak, jangan disebut namanya. Baik. Ini, kita kemarin sebenarnya menerima berkas itu, dokumen itu menerima dari semua bakal calon, tapi kita tidak punya kewenangan untuk membaca, apalagi mengungkapkan di podcast ini ya, podcast Sigma. Saya kira saya nggak punya kewenangan itu. Jadi siapa yang punya kewenangan? Tadi siapa? Senat. Senat.
Senat itulah nanti ada pemaparan visi misi program, kemudian bagaimana pengalaman manajerial seperti itu. Nah, kita nggak bisa mengulik ya beberapa kali di publik ya, Pak bisa nggak meng-share visi misinya para bakal calon, nggak bisa ya. Oke. Karena itu hanya disampaikan di Senat dan itu sifatnya tertutup. Saya lihat sekarang tertutup. Setidaknya saya ya sebagai ketua panitia berharap visi misinya memang tidak jauh dari apa yang sudah ada. Jadi karena tidak mengganti ya kan, tapi mengimprove, mengembangkan apa yang sudah ada. Kan kita umpama apa? Menjadi universitas Islam yang apa? Yang unggul dan terkemuka ya kan. Nah, itu aja berarti unggul itu seperti apa ya kan? Unggul di bidang apa? Nah, itu yang belum tergali itu. Unggul di bidang apa? Tata kelolanya, di bidang keilmuan apa? Keilmuan di sini kan banyak nih keilmuan, ada tarbiyah, ada humaniora, ada sosial, ada sains, ada ekonomi, apalagi hukum. Nah, apa nih yang unggul? Apa semuanya unggul? Kan tentu harus ada prioritas. Nah, itu yang unggul itu sebenarnya dimaknai dengan distingsi. Distingsi kita itu apa? Itu menjadi keunggulan. Nah, dari unggul itu lalu kemudian bisa mensupport semuanya. Mama unggul di bidang fikih ya kan? Hukum. Berarti nanti semua mahasiswa UIN ya kan, Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu menguasai fikih yang unggul ini gitu. Itu keunggulan. Harapannya seperti itu. Terkemuka tentu tidak hanya di lokal, regional, tapi juga internasional, global. Gitu. Terus Pak, untuk cara dari Bapak sendiri sebagai ketua pelaksana atau panitia ya, untuk menjaga netralitas pemilihan proses ini, bagaimana Pak cara menghadapi netralitas dinamika politik kampus? Bapak atau Menurut Bapak aja dulu deh. Baik, Bapak pribadi amat sangat menjaga ya, itu kan bagian dari integritas. Sebagai diri seorang pegawai negeri sipil, ya kan? Juga sebagai dosen. Jadi dosen itu punya tugas tridharma, tidak pada politik ya. Ini kan semi politik ya, semi politik karena memang ada politik pendidikan di dalamnya. Karena tadi rektor itu juga petugas dari Menteri Agama ya. Jadi itu karena di situ itu sebenarnya yang tadi yang PMA nomor 68 2015 itu pengangkatan dan pemberhentian rektor atau ketua itu oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara siapa? Menteri ya kan. Ya kita juga sebagai penyelenggara negeri. Nah, karena itu tentu kita harus menjaga betul soal apa tadi? Netralitas ya. Kenapa harus dijaga netralitas ini? Karena kita punya keyakinan bahwa rektor ke depan itu memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu perguruan tinggi Islam ya. Kita akan berbeda dengan perguruan tinggi umum. Itu yang perlu kita pahami bersama ya. Kita perguruan tinggi keagamaan Islam. Keagamaan lagi ya. Tidak keislaman tapi keagamaan. Jadi kita harus menguasai betul bagaimana agama itu memiliki dampak kepada masyarakat baik nasional maupun dunia. Gitu. Jadi pasti terjaga karena diri saya sebagai ASN juga dosen. Dosen itu ya harus sangat akademik ya. Gitu. Baik. Dalam konteks visi Kemenak ya Pak, terkait moderasi beragama dan peningkatan mutu PTKIN, peran strategis apa yang harus dijalankan oleh rektor di masa yang akan datang? Baik, rektor ke depan ya. Menurut Bapak ya. Menurut Bapak. Tentang modus beragama, betul. Saya kira ini ya. Kita disuguhi yang real ya kemarin tentang ijazah palsu Jokowi. Lihat kan ada ketua pembela umat
apa? PUAI atau apa sih? Ulama apa? Ada yang ini enggak? Pembela ulama dan agamawan apa sih Indonesia tuh ya? Apa? UAI ya. Nah, itu kan apa namanya? Ada keulamaannya kan, ada ulama di situ disebutkan, agama kan. Nah, rektor ke depan itu betul masih memegang apa namanya arus moderasi beragama ini. Jadi moderasi beragama kan sebagai perspektif ya, cara pandang yang moderat terhadap kehidupan keberagamaan. Mama kasus yang tadi tentang apa ijazah palsu Jokowi itu kan diramehkan oleh satu komunitas tadi pembela ulama itu loh. Nah, apakah betul mereka ini berperspektif keagamaan? Nah, kita harus memberi kontribusi pada mereka bahwa seorang yang beragama itu tidak harus moderat gitu loh. Tidak, cara melihatnya sedikit komen ya, tidak kemudian Bapak kemudian membela yang Jokowinya gini. Kan sudah nah ini kan sedikit moderat. Cara berpikir moderat itu kita orang yang beragama, Pak Jokowi juga beragama ya kan. Sudah melampaui berapa sukses sih Mama? Ada wali kota Solo, wali kota Jakarta, ya kan? Gubernur ya di Jakarta gubernur, wali kota Solo gubernur, kemudian presiden 2 periode. Saya kira ketika masih mempertanyakan masyarakat ini yang bilangnya membela agama ulama ini kan menjadi apa yang mereka pikirkan. Nah ini perspektif ini yang perlu kemudian berarti kan ada kecurigaan yang berlebihan. Gitu. Nah moderasi beragama itu begitu. Jadi dia mencoba minimalisir kecurigaan yang berlebihan sehingga merugikan publik. Ya publik dirugikan kan. Harusnya fokus pada hal-hal yang penting. Apa sekarang yang paling dasar? Pengangguran. Bagaimana sih negara meningkatkan pekerjaan. Iya, peluang pekerjaan yang besar di era-era sekarang kan. Sekarang udah era digital, banyak-banyak kaum generasi Z. Gen Z ya, generasi Z ya. Dan yang lama-lama seperti Bapak ngikutin mereka kan sulit ya. Podcast ini kan bagian Gen Z kan. Kita dulu siaran aja kan, siaran radio ya Pak. Radio, talkshow di radio atau talkshow di TV ya. Ini Gen Z ini tidak hanya TV radio kan, tapi masuk ke media sosial, mudah dijangkau, visibility-nya tinggi. Seperti itu. Terus kemudian apa tadi satunya? Moderasi beragama dan peningkatan mutu PTKIN. Iya betul. Jadi, nah di sini kampus ya, PT kita di UIN Banten sebagai PTKIN ya, itu juga harus berkontribusi yang berdampak tentang moderasi beragama dan apa tadi lupa lagi. Peningkatan mutu. Jadi bagaimana mutu masyarakat ini ya, agamaannya itu meningkat. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah sekarang di media sosial kan tentang agamaan kan Islam sekarang tidak hanya di bilik-bilik pesantren, Islam tidak hanya di bilik-bilik majelis, Islam tidak hanya di bilik-bilik kampus, tapi ada di mana? Di layar-layar handphone ya, sosial media dan orang mudah banget mengklik tentang kemudian berdakwah sangat bersemangat dan kita mudah terbawa arus dan lupa karena hitungannya detik era sekarang itu. Kita kadang nggak bisa berpikir ikut aja klik, ikut mengklik itu udah mempengaruhi itu eskalasi dunia sehingga panas. Viewernya tinggi nih, Ustadz ini ya kan, dia kan mengkritik pemerintah dan lain-lainnya sehingga, nah di sini kaum akademisi kita harus punya kontribusi bagaimana bahwa beragama itu tidak semata-mata urusan hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Hablum minannas yang bagaimana? Hablum minallah yang bagaimana? Yang memberi kemaslahatan umat, yaitu nilai-nilai kemanusiaan ya. Itu jadi
kan khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu. Nah, mutu pendidikan itu tidak hanya cerdas tapi juga berdampak pada sosial. Kita bisa menenteramkan masyarakat ya, Mama. Kita mau cerdas nih, kita ahli apa, Mama? Anda ahli apa? Komunikasi. Oh, komunikasi ya kan, bisa komunikasi, bisa apa nama? Bisa orasi ya kan. Tapi masyarakat kita hanya menjadi penonton. Nah, ini nggak berdampak namanya. Berarti kita harus memberi pelatihan, mengajar, mendampingi masyarakat bagaimana kita bisa, masyarakat juga bisa berorasi gitu, menyampaikan pendapat-pendapatnya. Jadi mahasiswa turun lapangan. Nah, itu yang namanya berdampak. Tadi berkaitan dengan mutu ya, mutu agama dan juga kita keilmuan kita juga berdampak pada masyarakat itu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Sekarang aku mau tanya nih Pak, apa yang menjadi sebentar, sosok rektor seperti apa yang Bapak harapkan untuk calon rektor kita di tahun ini dan yang akan datang? Silakan Bapak. Baik, ya saya kira bukan hanya harapan saya pribadi ya, harapan kampus juga harapan masyarakat dunia ya, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Karena kita adalah perguruan tinggi Islam dan akan ke kancah internasional, yang pertama menguasai bahasa tadi ya. Bahasa itu menjadi penting kan, itu kan alat komunikasi ya. Ini podcast ini menentukan kita berbahasa ya, bahasa Indonesia tentu harus berbahasa yang baik, bahasa Inggris karena kita akan ke kancah dunia gitu ya. Dan referensinya juga referensi Inggris banyak kan, karena peradaban kita juga perlu membaca peradaban dunia lain ya, barat. Juga bahasa Arab, jangan lupa. Kita kenapa bahasa Arab? Jadi bahasa Arab dulu ya tadi, bahasa Arab dulu karena kita kan Islamic Studies. Islamic Studies adalah dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Hukumnya wajib saya kira memahami persis bagaimana inti sari atau substansi dari Al-Quran dan Hadis itu kemudian diwujudkan dalam sebuah keilmuan. Jadi menguasai itu bahasa. Nah, sosok siapa itu? Insya Allah ada semuanya di kita punya ya. Juga jangan lupa kita kan tadi ke pesantren ya. Itu berarti perlu tuh tahu khazanah pesantren. Ya. Siapa yang menguasai khazanah pesantren, dia akan menguasai dunia. Itu kan pernah dikatakan bahwa Islam Indonesia itu akan menjadi Islam dunia. Itu kita punya karakteristik yaitu Islam Indonesia itu ya yang berbasis pesantren. Ya, tadi prioritas Kementerian Agama juga pesantren yang berdaya. Nah, berarti setidaknya dia tahu bagaimana kitab-kitab yang diajarkan di pesantren tuh. Kitab kuning kan. Apa Bulughul Maram atau apa? Fathul Qorib ya fikihnya kan. Atau tafsirnya Jalalain setidaknya itu kan. Seperti itu. Nah, itu perlu menguasai itu tuh. Berapa tuh? Bahasa khazanah Islam pesantren. Dan tentu tadi ya wawasan global. Sekarang kan bukan era-era zaman Majapahit ya kan. Yang hanya berperang dengan pedang ya kan. Berhadapan wajah dengan wajah ya kan. Tapi berhadapan perang dengan apa? Perang dagang. Perang dagang itu kita juga tadi kan ada keterlibatan pemberdayaan ekonomi kampus. Nah, wacana menganalisis bagaimana perekonomian. Kita punya FEBI, ya kan? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Harus kontribusinya bagaimana nih bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman untuk kancah dunia dan nasional. Gitu. Nah, kontribusi kampus seperti itu. Jadi perangnya bukan lagi perang itu. Jadi alatnya adalah kita menguasai khazanah keilmuan dunia. Itu 3 saya kira dari 7 kira-kira siapa tuh? Masih menjadi misteri ya Pak ya? Iya tentu. Semoga siapapun rektornya menjadi yang terbaik ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Siapa namanya Mbak Esa Pak? Mbak Esa apa Elsa? Esa atas undangannya dan terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan hal-hal penting ya tentang
penjaringan bakal calon rektor ini, dan diharapkan nanti kita memperoleh rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten periode 2025-2029 ini yang terbaik dan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara juga dunia, sehingga kita bisa kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan dunia juga. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Sigmania di rumah sudah menyaksikan kami selama 30 menit tadi. Dan jangan lupa kunjungi website LPM Sigma di www.lpmsigma.com dan Instagramnya di @lpmsigma. Saya Salvira dan Pak Mashkur pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.